Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadio. Saya di sini ingin menanggapi kasus wabah coronavirus terhadap ekonomi. Dampak-dampak apa aja sih yang sebenarnya wabah ini yang sangat memperburuk keadaan ekonomi saat ini. Wabah ini dimulai dari kota Wuhan di Cina, yang dimana dimulai dari situ bisa menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Dan dari penyebab wabah ini seluruh dunia ekonomi sangat-sangat hancur, mulai dari seperti saham yang kita tahu. Amerika yang adalah sebuah negara adidaya menjadi tidak berdaya dengan terkena wabah coronavirus. Dan saya doakan semoga wabah ini segera cepat pergi. Oke, dampak apa aja sih yang menyebabkan ekonomi bisa hancur? Apa sih yang menyebabkan? Salah satunya adalah dari perubahan perilaku konsumen. Perilaku konsumen yang mungkin biasanya mereka sering makan di luar, makan di pedagang kaki lima, di beberapa restoran. Saat ini pemerintah akan menghimbau untuk tidak keluar dari rumah jika memang tidak penting. Dan hal-hal seperti ini juga sangat mempengaruhi si konsumen, karena konsumen pasti tidak berani, juga takut karena terkena wabah ini. Mereka akhirnya memutuskan hanya di rumah saja, dan mungkin di sini mereka akhirnya mau nggak mau masak di rumah. Dan justru sebenarnya sih dengan cara seperti ini memang mau nggak mau masyarakat juga harus berhemat, karena yang kita tahu banyak perusahaan yang tidak siap dengan adanya wabah seperti ini. Banyak perusahaan yang mau nggak mau memecat karyawannya karena mungkin tidak bisa membayar gaji mereka, atau mungkin hanya membayar setengah gaji. Bahkan ada yang tidak memecat tetapi tidak memberikan gaji sama sekali, karena memang uang dari mana mereka mau bisa menggaji karyawan mereka. Akan tetapi dengan begini juga akhirnya mau nggak mau si konsumen yang biasanya dengan mudahnya membeli makanan ini itu, mereka harus bisa menghemat sedemikian baiknya, karena dengan tidak bisa merencanakan pengeluaran dengan baik, maka konsumen akan bisa berhutang hanya untuk makan saja. Dan di sini salah satunya konsumen perilakunya berubah juga karena seperti saja pekerjaan-pekerjaan seperti ojek online yang biasanya menerima orderan GoFood tidak seramai pada saat sebelum wabah ini menyerang. Dan itu karena untuk order online seperti itu cukup mahal, apalagi dari sistem harga dinaikkan dari harga pembelian jika kita langsung ke tokonya. Memang ojek online saat ini sangat mempermudah, akan tetapi banyak pertimbangan si konsumen untuk membeli barang-barang yang tidak diperlukan. Dan bagaimana sih dampaknya terhadap pelaku bisnis? Oke, pelaku bisnis yang tidak siap jika terjadi sesuatu hal yang mungkin bisa saja 3 bulan bisnis mereka tidak menghasilkan keuntungan. Mereka selama ini tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu. Banyak, mungkin hanya beberapa perusahaan saja yang siap akan jika perusahaan mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan. Di sini penting juga sebagai pelaku bisnis, jika saya jadi seorang pelaku bisnis, mungkin saya saat
perusahaan saya rame, bisnis saya masih rame, saya sudah menyiapkan dana darurat. Apa sih dana darurat itu? Dana darurat itu adalah dana yang disiapkan untuk sewaktu-waktu perusahaan mengalami ada mungkin mesin produksinya rusak, atau biaya sewa naik, atau bahkan seperti wabah ini, kita tidak tahu sampai berapa bulan usaha banyak yang mati karena wabah ini. Dengan adanya dana darurat, kita bisa mengefisiensi ketika perusahaan tidak bisa mendapatkan keuntungan. Dan dari hal tersebut, bagaimana sih kalau kita sebagai perusahaan yang tidak siap dengan keadaan seperti ini, yang kita tidak bisa menebaknya sebelumnya bahwa tiba-tiba usaha kita harus tutup karena himbauan dari pemerintah, saya pasti akan tidak siap. Saya pasti akan tidak bisa menggaji karyawan saya. Dan itu kasihan sekali untuk karyawan mereka yang sebenarnya loyal untuk perusahaan, tetapi perusahaan tidak bisa memberikan value lebih, tidak bisa memberikan gaji ketika perusahaan memang tidak bisa mendapatkan keuntungan. Sangat-sangat tidak siap. Ya, opsinya hanya dua: tidak menggaji mereka, atau harusnya berhutang untuk membayar gaji mereka. Dan itu pertimbangan memang cukup berat. Maka dari itu harusnya seorang pelaku bisnis itu bisa menyiapkan dana-dana yang untuk jika saja perusahaan tidak bisa mendapatkan keuntungan beberapa bulan mungkin, atau dana-dana untuk menyiapkan sewa jika saja perusahaan mengalami tidak keuntungan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.